Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengumpulkan tugas video yang berjudul Struktur Jaringan dan Sistem Tubuh Manusia. Nama saya Indriani, NIM saya P072203240066. Prodi saya D3 PJJ Keperawatan. Dengan dosen pembimbing Ibu Nersdia Setiani, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Yang pertama ada sel. Merupakan unit terkecil yang memiliki manifestasi berbagai fenomena yang berkaitan dengan kehidupan. Tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Sel dibatasi oleh membran sel yang memberi bentuk sel dan meletakkan dengan sel yang lain. Selanjutnya ada struktur sel. Yang pertama membran sel, pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar, pengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel, melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar dan masuk dari dalam atau luar sel, atau selektif permeable, tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua ada inti sel, mengendalikan metabolisme sel, menyimpan informasi genetika berupa DNA, tempat pengandaan dan transkripsi DNA. Yang ketiga ada sitoplasma, merupakan cairan sel di dalam sel. Disebut juga dengan sitosol karena mirip dengan jeli atau koloid. Berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Di dalamnya terdapat berbagai organel sel. Yang keempat ada sitoskeleton, sebagai pemberi bentuk sel, pengatur gerakan sel berupa jaringan protein filamen. Selanjutnya yang kelima ada ribosom, butiran kecil nukleoprotein yang tersebar di sitoplasma. Ada yang melekat di retikulum endoplasma sehingga menjadikan RNA tersebut dinamakan RNA kasar, melakukan sintesis protein. Selanjutnya retikulum endoplasma atau RNA terbagi menjadi dua. RNA kasar ditempeli ribosom untuk sintesis protein. RNA halus tidak punya ribosom untuk sintesis lemak. Ketujuh, badan Golgi, berbentuk kantong pipi yang berkelok-kelok, memodifikasi protein dengan menambahkan oligosakarida atau glikosilasi, membentuk lisosom. Yang kedelapan, lisosom mencerna makromolekul secara intraseluler, menghidrolisis lemak, protein, asam nukleat, polisakarida. Selanjutnya yang kesembilan ada peroksisom, menghasilkan enzim oksidatif untuk membentuk H2O2 untuk merombak lemak, menghasilkan enzim katalise untuk mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2. Yang ke-10 ada mitokondria, tempat produksi energi. Respirasi seluler terjadi di mitokondria untuk menghasilkan energi yang digunakan sel. Memiliki membran ganda, memiliki DNA sendiri. Selanjutnya ada jaringan, kumpulan dari sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang semadalaman suatu ikatan. Jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf. Yang pertama ada jaringan epitelium. Jaringan epitelium penutup. Jaringan epitelium penutup berperan melapis permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Jaringan epitelium kelenjar tersusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan sekret atau getah cair. Yang kedua ada jaringan ikat. Ada berbagai jenis sel yang tertanam dalam matriks dan memiliki berbagai fungsi, antara lain fibroblast atau mensekresikan protein,
makrofag atau membentuk, tidak beratur dan khusus, terdapat pembuluh darah. Yang kedua ada jaringan ikat. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen seluler yang tersebut matriks. Ada berbagai jenis sel yang tertanam, antara lain sebagai berikut. Ada berbagai jenis sel antara lain fibrolas, makrofag, sel tiang, sel lemak, sel darah. Jaringan ikat terbagi menjadi dua, yaitu jaringan ikat dan jaringan ikat padat. Susunan seratnya longgar dan memiliki banyak susunan dasar. Susunan sertanya padat dan memiliki sedikit bahan dasar dan sedikit sel jaringan ikat. Yang ketiga ada jaringan tulang. Yang pertama tulang rawan atau kartilago. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin atau memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk nyaman, halus, dan rapat. Yang kedua ada tulang sejati atau osteon. Sel tulang disebut osteosit. Osteosit terletak di dalam lacuna. Osteosit dibentuk oleh osteoblast. Antara osteosit yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh kanalikuli. Yang keempat, darah. Sel darah meliputi sel darah merah, elektrosit, sel darah putih, eukosit, dan